Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Lowongo dari Prodi Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang revisi dan reposisi silabus kurikulum 2013. Nah, sebelum kita masuki materinya lebih mendalam atau lebih lanjut, maka perlu saya ingatkan, yaitu apa itu silabus, apa itu hakikat silabus. Maka di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu silabus. Hakikat silabus pada hakikatnya merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap suatu pendidikan. Dalam kurikulum 2013, revisi silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk menilai hasil belajar. Mari berpindah ke materi berikut, yaitu revisi silabus kurikulum 2013. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 dikemukakan bahwa silabus paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran atau khusus SMP MTS, SMP LB, paket B, dan SMA MA atau paket C kejuruan. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat adalah kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terikat memuat atau mata pelajaran. Yang kelima adalah tema atau khusus SD, MI, dan paket A. Keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolah informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-9, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dan dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,
alam sekitar atau sumber belajar yang relevan. Berikutnya yaitu prinsip revisi silabus kurikulum 2013. Dalam pengembangan silabus kurikulum 2013, revisi terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Pengembangan silabus kurikulum revisi 2000 kurikulum 2013 revisi harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung bahwa seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah relevan. Relevan adalah dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik itu adalah tingkat perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan prinsip peserta didik. Di samping itu, relevan mengandung arti kesesuaian atau keserasian antara silabus dengan kebutuhan dan tuntutan hidup masyarakat pemakai lulusan. Relevan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu relevan secara internal dan eksternal. Relevan secara internal adalah kesesuaian antara silabus yang dikembangkan dengan kompeten-kompeten kurikulum secara standar penilaian, sedangkan relevan secara eksternal adalah kesesuaian antara silabus dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan lingkungannya. Yang ketiga adalah fleksibel. Pengembangan silabus kurikulum 2013 revisi harus dilakukan secara fleksibel. Mengapa? Karena fleksibel dalam silabus dapat dikaji dalam dua sudut pandang, yang sebagai kaidah dalam perumpamaan, sebagai kaidah dalam penerapan kurikulum. Fleksibel suatu pemikiran pendidik berkaitan dengan dimensi peserta didik dan lulusan, sedangkan fleksibel sebagai suatu kaidah dalam penerapan kurikulum berkaitan dengan perkenalan silabus. Yang keempat, itu kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam bentuk kompeten dan pribadi peserta didik. Yang kelima, konsisten. Karena pengembangan silabus kurikulum 2013 revisi harus dilakukan secara konsisten. Artinya apa? Artinya bahwa antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten atau aging dalam bentuk kompetensi peserta didik. Keenam, memadai. Memadai dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi, standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem belajar penilaian yang dilaksanakan dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, aktual dan konstekstual. Aktual dalam konstekstual mengandung arti bahwa ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi
pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang berikut adalah tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus. Ada 3 komponen utama untuk menjawab permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi. Apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan belajaran. Yang kedua, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menanamkan dan membentuk kompetensi tersebut. 3, upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Idealnya, revisi silabus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, Timbang atau Diknas, Badan Standar Nasional Pendidikan, Pusat Kurikulum, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, Satuan Pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Yang berikut adalah prosedur pengembangan silabus. Pengembangan silabus kurikulum 2013 silabus dalam garis besarnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengisi kolom identitas, mengkaji dan menganalisis kompetensi inti, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan pembelajaran, menentukan penilaian alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Proses pengembangan silabus. Untuk memberi kemudahan pada guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan silabus kurikulum 2013, revisi perlu dipahami proses pengembangan yang baik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun revisi. Materi berikut adalah format baru silabus. Format baru silabus 2013 revisi minimal mencakup satu kompetensi dasar, kompetensi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir sumber belajar. Materi berikut adalah model silabus kurikulum. Dalam implementasi kurikulum 2013 revisi, BSNP telah menyiapkan silabus sebagai mata pelajaran untuk satuan pendidikan sehingga tugas guru tinggal menjabarkan, menganalisis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, tugas guru adalah dalam proses pembelajaran selalu bersikap profesional. Artinya adalah segala bentuk apapun yang dilakukan yang dapat mampu merangsang setiap siswa agar mampu berekspresi serta bertanggung jawab atas segala tindakan, dan selaku pendidik membimbing ke arah yang semestinya. Di dalam proses pembelajaran tentu berbagai macam tindakan yang kurang kita inginkan, namun selaku seorang pendidik selalu bersikap profesional dalam memberikan setiap pengetahuan serta tindakan yang mampu menopang mereka untuk tumbuh dan mampu bersaing dengan proses pertarungan global yang akan datang nanti. Oleh karena itu,
hal-hal yang memang berkaitan tersebut perlu diketahui oleh seorang guru. Mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.